Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza, NIM H1051191058 dari Prodi Rekayasa Sistem Komputer, FMIPA, Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai praktikum modul 1, mata kuliah sistem dan sirkuit dengan menggunakan aplikasi multisim. Langsung saja kita ke modul 1. Nah, di sini untuk modul satunya yaitu rangkaian seri paralel resistor. Tujuannya yaitu menghitung nilai arus dan tegangan pada masing-masing resistor, kemudian membandingkan hasil-hasil perhitungan dan pengukuran pada rangkaian. Pada poin B ada gambar rangkaian. Di sini gambar 1.1 yaitu rangkaian seri, kemudian gambar 1.2 yaitu rangkaian paralel. Untuk langkah percobaan yaitu buatlah rangkaian seperti gambar 1.1 dan 1.2 dengan menggunakan aplikasi multisim. Langsung saja di sini terdapat pada gambar 1.1 terdapat 2 resistor dan 1 DC power. Kita buat di aplikasi multisim. Kita buka di basic, kita ambil klik resistor. Oke, terdapat 2 resistor. Kemudian kita buka di source, kita ambil DC power. Kemudian di sini diperlukan ground untuk menjalankan rangkaiannya. Kita close, kemudian kita atur terlebih dahulu. Setelah diatur, kita hubungkan. Kita hubungkan. Terus kita perlu untuk mengukur arus dan tegangan yaitu multimeter. Kita perlu multimeter. Multimeter 1 untuk mengukur arus pada resistor. Kita ke ampere tanpa gelombang, kita taruh di bawah. Kemudian untuk mengukur tegangan kita perlu multimeter juga, tetapi letaknya beda. Itu kita harus menghubungkan di antara resistornya. Di sini untuk mengukur tegangan yaitu V tanpa gelombang. Taruh di bawah. Kemudian kita perlu satu lagi untuk mengukur pada resistor 2. Kita hubungkan seperti pada multimeter 2. Setelah semua dihubungkan, kita sesuaikan
Oh iya, pada multimeter 3 di V juga karena untuk ukur tegangan. Kalau di bawah kita lihat modul lagi. Setelah di sini memang tidak ada multimeter karena cuma gambarannya. Kita tadi tambahkan multimeter untuk mengetahui arus dan tegangannya. Nah, untuk gambar 1.1 yang diminta yaitu R1 sama dengan 15 ohm dan R2 25 ohm. Kita ubah R1-nya menjadi 15 ohm, kemudian R2-nya 25 ohm. Untuk sumber DC powernya di sini terdapat 3. Yang pertama ada 5, 10 dan 25. Tapi di sini kita coba yang 5 terlebih dahulu. Kita ganti menjadi 5. Nah, kemudian setelah selesai semua rangkaian dibuat, kita coba menghitung menggunakan aplikasi multisim. Cukup dengan menekan tombol run. Nah, di sini langsung keluar hasilnya. Di sini untuk arus pada rangkaian pada resistor 1 yaitu 125 ampere. Di sini untuk arusnya sama pada resistor 1 dan 2 karena pada rangkaian seri arusnya yaitu sama. Kemudian untuk tegangan pada resistor 1 yaitu 1,875 volt. Kemudian pada resistor 2 yaitu 3,125 volt. Nah, ini merupakan hasil perhitungan dari aplikasi multisim. Di sini tadi saya sudah menghitung manual, kita sesuaikan dengan hasil yang saya hitung dengan di aplikasi. Nah, di sini saya juga dapat hasil yang sama untuk I arusnya yaitu V dibagi R total yaitu 5/20 sama dengan 0,125 ampere atau sama dengan 125 miliampere. Untuk tegangannya pada R1 yaitu V1 sama dengan I1 kali R1 sama dengan 0,125 dikali 15 sama dengan 1,875 dan pada V2-nya pada R2-nya V2 sama dengan I2 kali R2 0,125 kali 25 sama dengan 3,125 volt. Nah, hasil ini sama dengan hasil pada aplikasi multisim. Berarti perhitungannya sudah benar. Kemudian kita kembali ke modul. Di sini kita ganti DC powernya dengan 10 volt. Nah, kita coba kita ganti. Sebelumnya kita stopkan dulu, baru kita ganti menjadi 10. Nah, sudah terganti menjadi 10 volt. Kemudian kita runkan. Nah, di sini berbeda dengan yang 5 volt. Di sini arus yang mengalir yaitu 250 mA miliampere. Nah, kemudian untuk tegangan pada R1-nya yaitu 3,75 volt dan pada R2-nya yaitu 6,25 volt. Di sini kita untuk melihat apakah hasilnya benar pada rangkaian seri. Jika kita jumlahkan maka hasilnya sama dengan tegangan di awal yaitu 10 volt. Di sini kok 3,75 volt ditambah 6,25 volt sama dengan 10 volt. Nah, sekarang kita lihat pada hasil perhitungan manual saya apakah sama dengan hasil di aplikasi multisim. Nah, untuk PCC sama dengan 10 di sini sama yaitu arusnya yaitu 0,25 ampere atau 250 miliampere. Kemudian untuk tegangan pada R1
P1 sama dengan 3,75 volt. Kemudian pada R2 tegangan P2 sama dengan 6,25 volt, sama dengan hasil yang di aplikasi, berarti berhasil. Kemudian kita coba lagi untuk PCC-nya yaitu 20 volt. Kita stopkan dulu, kemudian kita ubah menjadi 20 volt. Nah, kemudian kita run. Nah, di sini arusnya yang mengalir berubah jadi 500 mA atau 0,5 ampere. Kemudian tegangan pada R1 yaitu 7,5 volt, tegangan pada R2 12,5 volt. Jika dijumlahkan keduanya yaitu sama dengan tegangan awal yaitu 20 volt. Nah, sekarang kita lihat sesuaikan dengan perhitungan manual saya. Nah, di sini untuk arusnya saya dapat 500 mA atau 0,5 ampere sama dengan yang di aplikasi multisim. Kemudian untuk tegangan V1 di R1-nya sama dengan 7,5 volt. Kemudian untuk di R2-nya sama yaitu 12,5 volt. Jadi berhasil. Nah, kemudian kita lihat di modul lagi untuk gambar 1.2. Di sini terdapat rangkaian paralel di mana terdapat 3 resistor dan 1 DC power atau VCC ya. Kemudian kita coba buat di aplikasi multisim. Kita buat dulu resistornya di basic resistor. Oke, terdapat 3 resistor, 3 resistor di source, 1 DC power, dan kita butuh ground untuk bisa menjalankan rangkaiannya. Kemudian kita atur terlebih dahulu 90, karena ini paralel kita buat agak jauh, agak berjauhan, supaya tidak terlalu dempet. Nah, agak mundur sedikit ya. Nah, sepertinya cukuplah. Kemudian kita perlu multimeter untuk mengukur tegangan, untuk mengukur arus dan tegangan. Kita ubah dulu. Kemudian kita hubungkan ini juga kita buat sama. Juga sama.
Kemudian kita hubungkan. Kemudian kita perlu multimeter lagi untuk mengukur tegangan. Kemudian kita hubungkan. Sama juga kita hubungkan. Nah, sudah selesai rangkaiannya. Untuk multimeter yang di atas 3 ini untuk mengukur arus, sedangkan yang di bawahnya untuk mengukur tegangan pada masing-masing resistor. Kita sesuaikan dulu pada tabel gambar 1.2. Yang diminta R1-nya 15 ohm, R2-nya 25 ohm, R3-nya 30 ohm. Lima belas ohm, 25 ohm, dan 30 ohm. 15, 25, 30. Oke. Nah, di sini sama juga untuk sumber tegangannya, yaitu 5, 10, dan 20. Kita coba yang 5 dulu. Oh ya, ini belum kita atur karena ini untuk ukur arus, jadi A. Kemudian ini juga A. Kemudian juga A. Untuk yang bawahnya yaitu untuk volt, ini juga volt, ini juga volt. Kita sharekan aja. Nah, setelah selesai semua, mungkin ada yang salah. Oh ya, ini belum dimatikan. Setelah selesai, kita coba runkan. Nah, di sini untuk sumber tegangannya yaitu 5 volt.
Sebelumnya saya jelaskan dulu untuk rangkaian paralel. eh, Tegangannya pada setiap resistor sama semua untuk eh, P sama dengan P1, P2, dan P3. Jadi pada resistor 1, resistor 2, dan resistor 3 eh, tegangannya yaitu sama-sama 5 volt sesuai dengan sumber arusnya. Kemudian eh, berbanding terbalik dengan rangkaian seri, di sini yang berbeda adalah arusnya. Kita lihat untuk arus pada resistor 1 yaitu 333,333 mA. Kemudian pada resistor 2 200 mA, pada resistor 3 yaitu 166,667 mA. Nah, kemudian kita lihat di hasil perhitungan manual saya, apakah sesuai dengan yang di aplikasi multisim. Nah, ini merupakan hasil perhitungan manual saya. Di sini pada rangkaian paralel besar tegangannya sama, V sama dengan V1, VR2, dan VR3. Kemudian di sini saya sudah menghitung untuk sumber tegangannya 5 volt. Untuk E-nya itu 333,333 mA atau 0,333 ampere. Kemudian I2-nya 200 mA atau 0,2 ampere. Untuk P3-nya itu 166,667 mA atau 1,6667 ampere. Hasilnya sama dengan perhitungan manual. Kemudian pada modul kita ubah sumber tegangannya menjadi 10. Sebelumnya kita matikan dulu. Kita ubah menjadi 10. Oke. Nah, kita coba runkan. Di sini untuk tegangannya, karena ini rangkaian paralel, tegangannya sama dengan sumber tegangan pada resistornya, yaitu R1 sama dengan 10 volt, R2 sama dengan 10 volt, dan R3 sama dengan 10 volt. Nah, untuk arusnya ya tentunya berbeda karena pada rangkaian paralel. Nah, di sini untuk pada R1-nya arusnya yaitu 666,666 mA. Terus pada R2-nya 400 mA dan pada R3-nya 333,333 mA. Nah, kita lihat pada perhitungan manual saya, kita lihat apakah sama. Nah, di sini untuk sumber arus sama dengan 10 volt, I1-nya yaitu 666,666 mA atau 0,666 ampere. Kita lihat sama untuk itunya di sini. Kemudian I2-nya juga sama 0,4 ampere atau 400 mA. Kemudian I3-nya juga sama 0,33 ampere atau 333,333 mA. Jadi sama dengan hitungan manual. Balik ke modul di sini. Untuk sumber arus 20, kita coba untuk sumber arus 20. Sebelumnya kita matikan dulu. Kita ubah menjadi 20. Oke. Kemudian kita runkan. Nah, di sini tetap sama ya untuk tegangannya karena rangkaian paralel. Itu tegangan pada masing-masing resistor yaitu sama dengan tegangan pada sumber arus yaitu 20 volt. Kemudian pada untuk arus pada masing-masing resistor yaitu tentunya berbeda-beda, yaitu pada resistor 1 1,333 ampere, resistor 2 800 mA, pada resistor 3 666,666 mA. Nah, kita lihat pada perhitungan manual saya yaitu sama,
yaitu I1 1,33 ampere, I2-nya 0,8 ampere atau 800 miliampere, dan I3-nya yaitu 0,666 ampere atau 666,666 miliampere. Nah, sama aja, berarti kita berhasil melakukan praktikum modul 1. Mungkin untuk modul 1 cukup sampai di sini. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam menjelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.